Halo, selamat datang di podcast Ruang Tamu Nona. Nah, hari ini karena episode pertama baru banget dimulai, aku langsung dapet narasumber yang spesial, yaitu sahabat aku sendiri, teman aku sendiri gitu. Langsung aja kita kenalan sama dia, kenapa dia bisa ada di Jerman. Jadi aku kan sekarang live-nya di Jerman. Jadi langsung kita panggil aja. Irwan, yeay! Halo Nona. Halo, apa kabar? Sehat. Sehat? Ya, Oke, santai aja, tenang aja. santai tenang. Oke. Tadi udah minum teh kan? Udah. Oke. Nggak tegang kan? Enggak, santai aja sih. Oke. Sekarang aku pengen Irwan kenalan dulu sama teman-teman ya. Siapa tahu mungkin ada teman-teman kita yang pengen kenal lebih nih siapa sih, atau ada yang udah kenal gitu. Wah, ini kayaknya Irwan teman aku. Coba kamu boleh kenalan kayak nama, tempat, terserah lah mau kamu kasih lihat status jomblo atau sudah menikah, terserah itu. Pokoknya silakan perkenalan. Oke. Perkenalkan, namaku Irwan. Nama lengkap Irwan Sanyoto. Gitu kan. Sekarang di Jerman, tinggal di Hamburg, lebih tepatnya di sekitar Gostrasse. Untuk detailnya ntar aja. Terus apa lagi ya? Aku udah di Jerman udah sekitar kurang lebih ya 5 tahun, jalan 5 tahun lah gitu. Terus dulu aku Ausbildung. Pertama sih aku Ausbildung itu sebagai Service-Fachkraft atau bahasa Indonesianya apa ya? Kellner itu pramusaji. Oke, pramusaji. Terus karena waktu itu 1 dan 2 hal, ntar bisa gue ceritain juga. Asik. Aku pindah ke koki. Oke. Gitu. Terus akhirnya berjalan, terus ya udah biasa gitu kan. Ya akhirnya sampai lulus koki. Terus pindah ke Hamburg. Terus ya udah sekarang kerja jadi koki gitu. Jadi koki. Jadi in Gesam, kamu sudah berapa lama di Hamburg? Total atau berapa lama di Jerman? Di Jerman aku udah kurang lebih 5 tahun tadi itu. 5 tahun? Ya. Di Hamburgnya 5 tahun? Enggak, di Hamburgnya baru tahun kedua ini. Jadi di Hamburg ini tahun kedua? Iya. Oke, kerasan di Hamburg atau di kota sebelumnya? Kerasannya di Hamburg, soalnya ya lebih banyak temen lebih sih. Kota ya? Ya, lebih kota dan lebih banyak temen sih gitu kan. Gitu. Oke. Jadi 5 tahun, terus 2 tahun baru di Hamburg. Oke. Tinggal di Wohnung atau sama teman-teman atau di WG? Jadi apartemen? Jadi aku tinggalnya itu di WG, itu sama 4 orang Indo dan 1 keluarga Indo yang udah lama banget di Jerman gitu, sejak tahun 70-an kalau nggak salah gitu. Lama banget itu. Itu vermieter gue atau bapak kos. Bapak kos. Tapi sama-sama teman-teman Indo? Iya. Memang sudah direncanakan sama-sama teman Indo atau memang sedapatnya aja? Waktu itu gue sedapatnya aja, nggak ada rencana harus sama Indo. Tapi sedapatnya aja. Lagi pula kan cari wohnung di Jerman susahnya minta ampun gitu. Bener banget. Jadi bener banget. Kesempatan tidak datang 2 kali. Gitu. Oke, jadi terima aja ya? Iya, terima aja. Nah, jadi Irwan kesibukannya apa aja nih? Kalau boleh tahu, kayak pekerjaannya apa? Boleh disebutin, boleh enggak juga, ya kan? Terus aktivitas hariannya apa aja? Kalau kesibukan dari tahun baru ini, aku ada beberapa kesibukan baru gitu kan. Kalau mau agak detail ya, pagi itu kan dari jam 4, jam 5 berangkat kerja gitu kan. Sudah bekerja ya? Sudah, jam 5 sudah bekerja lebih tepatnya. Oke, tadi kerjanya sebagai koki? Iya, koki. Jam 5 udah kerja sampai kurang lebih jam 2 itu. Jam 2 maksudku jam 2 itu keluar udah Feierabend gitu. Terus kalau misalnya Senin sama Rabu itu gua biasanya balik rumah dulu. Terus siap-siap untuk Deutsch Kurs atau belajar bahasa Jerman. Jadi kamu masih belajar bahasa Jerman? Iya. Aduh. Bapak bener-bener ya. Rajin banget tuh teman-teman. Harus improvisasi terus gitu kan, harus belajar terus gitu kan. Gila sih ya. Wah, bagus banget. Jadi Irwan masih belajar bahasa Jerman lagi, ya. Jadi ambil yang C1. Targetnya ke sana, targetnya ke C1, tapi posisi sekarang masih B1.2. So ya, B1.2. Jadi sedikit pengulangan supaya lebih
klop, soalnya kan mungkin untuk tujuan akhirnya lebih cocok gitu. Soalnya kalau memang bisa dan direstui yang Maha Kuasa, nanti mau ambil S2. Rencananya seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau aku boleh tahu nih, aktivitasnya itu jadi koki plus kerja sampai jam 2 tadi, habis itu ngelanjutin Dutch course. Ya. Nah, berarti Dutch course di sini seminggu 3 kali apa yang 2 kali? Aku jadi untuk Dutch course itu sebenarnya kan macam-macam ya. Kebetulan aku ngambil yang Abendkurs atau kelas malam, itu yang biasanya buat kerja. Nah, di tempat aku itu seminggu itu 2 kali, tapi 3 jam dia. Oh. Jadi sekali kelas itu 3 jam. Ya pausanya cuman 10 menit gitu. Bayar sendiri? Ya, kalau aku bayar sendiri. Bayar dari gaji ya? Iya. Oke. Bagus. Karena di sini nggak begitu murah loh ya. Iya. Kalau teman-teman boleh tahu, di sini itu nggak begitu murah. Jadi kalau kalian punya kesempatan di Indonesia, beneran harus dilatih. Iya, beneran. Karena yang datang ke sini tuh serius itu tuh nggak murah. Iya, nggak murah. Ya. Mungkin boleh nggak nih di-spill? Gue spill sekalian nih. Spill aja boleh. Jadi Dutch course di sini ini kan aku juga dapat referensi dari orang dan tempat ini menurut aku lumayan bagus dengan cara metode dia. Jadi kurang lebih 450 untuk satu kurs. Jadi maksudnya satu kurs B1.2 itu satu kurs. Itu satu level ya. Satu level itu 450 euro yang dikali 19.000 gitu. Oh ya, silahkan itu sendiri. Kemarin sampai 20.000 ya, sekarang gitu ya. Saya juga pernah kok, waktu itu 765 per level. 765. Tapi itu memang yang dari Senin sampai hari Jumat. Terus itu intensif kurs. Jadi kan aku di sini masuk cuman aku dari Indonesia bawa A1. Ya. Terus supaya bisa sampai B1 itu bayangkan 765 per level. Wow. Terus pernah Abendkurs juga kalau nggak salah harganya sekitar 400-an juga untuk memperlancar B1.2 aku. Karena aku juga sempat nggak lulus. Jangan sedih ya. Saya nggak lulusnya selalu gramatik kok. Tenang. Jadi salah satu hal yang gimana ya? Nggak lulus itu bukan berarti gagal ya. Betul. Itu yang perlu dijamkan soalnya bukan berarti gagal. Bukan berarti gagal gitu kan. Masih ada kesempatan ya memang harus diperbaiki aja gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke intinya. Kenapa pilihnya harus ke Jerman? Kalau kenapa pilih harus Jerman sebenarnya itu harus cerita balik ke dulu ya. Soalnya aku mulai dari SMA tuh. SMA sebelum mau lulus itu bokap kalau nggak salah tiba-tiba itu nyaranin, lu mau nggak kuliah di Jerman? Lah, ini bokap lu ya kan? Iya, jadi bokap gue yang pertama nyaranin. Terus gue ngeiyain juga waktu itu, daripada kuliah di Indo, kenapa nggak coba ke Jerman gitu kan? Tapi pada saat itu lu masih kuliah atau? Nah, itu waktu gue SMA. SMA, oke. Sebelum apa namanya dulu kalau mau ujian gedenya SMA, gue lupa. Ya, UAS ya, ujian akhir sekolah. Ya, pokoknya itu yang dari pemerintah itu. Ujian akhir nasional. Ya, UAN-nya itu. Oke. Nah, itu sebelum itu bokap udah ngasih approach, mau nggak kuliah di Jerman gitu. Oke, mau. Terus akhirnya kalau kan gue dari Surabaya tuh, di Surabaya itu ada namanya dulu apa sih namanya dulu? Sekarang sih kalau nggak salah rumah bahasa Jerman. Dulu Goethe Institut kalau nggak salah. Dulu Goethe Institut. Dulu Goethe Institut, sekarang rumah Jerman kalau nggak salah gitu. Gue dulu les di sana super intensif. Jadi seminggu kayak lu sekolah lagi gitu kan, Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 3. Jadi lu kuliah plus sambil enggak, itu setelah kuliah, setelah SMA, setelah gua lulus SMA. Gua ngambil sekolah bahasa super intensif itu untuk persiapan student colleague namanya. Tapi lu tunggu, nih gua beresin dulu. Jadi lu lulus SMA, lu kuliah di Indo atau ngambil kursus bahasa dulu? Gua ngambil kursus bahasa. Ngambil kursus bahasa dulu selama 1 tahun? Iya. Enggak sih, dulu B1 itu super intensif kalau nggak salah cuma 6 bulan. 6 bulan, terus habis itu kenapa lu nggak langsung ke Jerman? Karena waktu itu
mungkin agak buta juga gue gitu. Jadi lebih ngomong lebih tepatnya gue kurang informasi dan gue waktu itu kurang cari-cari. Gue pasif banget sih dulu. Sehingga ada kayak apa by koneksi doang. Dengar-dengar kalau ada kan dulu kalau mau masuk kuliah ada student college itu namanya harus masuk studcol dulu gitu kan. Ya itu gue cuma denger-denger, oh nggak usah ke Jerman dulu, lebih mahal. Mending ke Jakarta aja dulu. Ya. Informasi nggak seperti kayak sekarang. Kalau sekarang itu beneran banyak banget yang bisa dicari ya. Kan dari YouTube, podcast, apalagi TikTok itu banyak Ibral banget. Pasti kalau dulu cuma ada. selentingan, lihatnya di website kayak gitu. Jadi lu sampai akhirnya lulus S1 di Indonesia kan? Jadi begini ceritanya. Gua ambil itu sekolah bahasa setengah tahun. Terus gua ke Jakarta untuk student college itu di BSD Tangerang itu. Itu kalau nggak salah hampir 1 tahun kalau nggak salah karena terus gua itu nggak lulus itu. Gua termasuk orang yang nggak lulus. Oke. Nah, itu gua hancur gara-gara apa? Biasa bahasa Jerman apalagi gitu kan. Bahasa Jerman gue gitu. Terus nggak lulus. Akhirnya daripada dipaksain, sebenarnya udah ada tawaran, ya udah diulang aja gitu kan. Tapi gue mikir-mikir waktu itu, ini kan bayarnya juga nggak murah itu untuk studcol, bisa sampai 50 juta gitu per semester gitu. Akhirnya gue mikir-mikir, ya udahlah gue akhirnya mutusin untuk kuliah di Indonesia aja. Gue balik ke Surabaya, kuliah di Surabaya. Terus ya udah kuliah gitu sampai S1. Yang lainnya ya, orang-orang yang lainnya lah ya gitu. Tapi lu sempet kayak yang susah banget sih ke Jerman. Lu sempet kayak yang putus asa lah ya istilahnya. Karena kan gue tahu sendiri itu kayak kita belajar bahasa, terus kita dihadapin dengan gagal, terus kayak yang ya udahlah balik lagi kan otomatis lu balik lagi ke Surabaya S1 ya belajar seperti biasa kayak gitu. Terus lu berarti sempet nggak kerja di Indonesia? Untuk kerja di Indonesia gue sempat kerja di Indonesia. Jadi pas lu habis lulus kuliah wisuda dan bla bla bla, habis itu lu kerja gue di perusahaan ikut orang ya sampai karyawan tetap. Belum sampai karyawan tetap sih. Gimana ya karyawan tetap? Dibilang iya, tapi kan juga pakai kontrak juga gitu. Iya, kalau di Indonesia kita menghadapi berbagai kontrak. Di sini juga sama. Terus kenapa habis lu kerja, lu sekarang ada di sini? Pasti ada prosesnya kan? Oh iya, prosesnya sebenarnya ya itu. Nah, kalau proses nggak itu putus cinta cabut kan? Nah, nggak, itu gara-gara nyokap juga gitu kan. Oke, sekarang nyokap. Tapi bokap gue juga pengen tanya, bokap lu kan yang menyarankan lu ke Jerman. Ketika bokap lu tahu lu gagal, lu perasaan lu gimana? Ya kalau perasaan sih kecewa. Cuman gua waktu itu agak firm juga atau agak gila. Soalnya posisinya waktu itu duit mepet jadi banget. Semuanya duit ya? Jadi waktu itu semuanya lagi mepet banget dan waktu itu kan kalau nggak salah untuk student lu harus ada deposit sampai ratusan juta gitu kan. Kalau berapa sayang? 100 ya dulu. 100. Nah, ya sekitar segitu 7.000 8.000. Dan waktu itu bokap atau nyokap itu nggak ada duitnya itu. Iya. Jadi lagi kepake. Boleh dikasih tahu juga ya. Kuliah di sini itu ada deposit. Di sini memang gratis. Tapi biaya hidup sendiri plus kita ada namanya deposit. Padahal deposit itu juga akan balik lagi. Tapi kan untuk awal deposit itu kan. Iya. Jadi ya, nanti kita jelasin depositnya gimana ya. Terus nggak ada duit, akhirnya ya udahlah daripada gue ribet sendiri kan, ya udah gagal aja gitu kan. Gue harus the show must go on gitu kan. Iya. Ya udah gue gak kuliah nih abis itu. Iya, ntar makin ketinggalan mulu gitu kan. Oke. Akhirnya pulang ke Indo, ngambil kuliah teknik elektro di Widya Mandala di Surabaya itu. Terus ya udah akhirnya normal kayak orang kuliahan biasa, lulus S1 ya. Terus, kuliah media elektro, gue tanya, lulusnya kerjanya jadi di tempat media elektro atau sebagainya atau enggak, Leider nih kuliah jurusan teknik elektro tapi lulusnya salesman gitu. Jadi gimana ya kalau di Indonesia lucu. Iya lucu, cuma soalnya gimana gue udah nyoba untuk ngelamar di tempat itu, cuman
jawabannya nggak cepet gitu. Waktu itu cerita daripada nganggur-nganggur, udah coba aja kerja Iya. jadi sales gitu. Jodoh-jodohan gak sih? Kan kalau di Indonesia kayak gitulah. Iya, ya jadi gitu. Ya jodoh-jodohan ya sih. Lagi sekarang yang ke nyokap lu. Yang lu kenapa akhirnya sekarang ada di Jerman? Kata lu bilang karena nyokap lu juga. Ya, jadi gini, itu case-nya kan waktu itu COVID. Yes. Dan gua 2019 ya? 2000 Ya, ya, setengah tuh. soalnya gue mulai nggak ada kerjaan itu tahun 2021 kalau nggak salah. 2020 kalau nggak salah. 2020? Ya, itu gue literally nggak ada kerjaan alias literally pengangguran gitu kan. Terus nyokap bilang, lu daripada nganggur di rumah gitu kan ya, nggak ada gunanya. Oh, gue udah gitu kan. Ini udah ampet di rumah. Sorry ya namanya Irwan. Di rumah mulu itu kan, udahlah lu coba ikut kelas bahasa. Itu waktu itu di Surabaya ada programnya Bu Risma itu di balai kotanya. Itu kayak studi bahasa gratis. Oh, ya? Gratis. Gila, keren banget Surabaya. Aduh. Iya. Itu menurut aku oke banget loh. Gila sih. Iya, itu bahkan kalau nggak salah tiap Jumat, Sabtu, Minggu ada, dan sekarang seminggu itu ada bahasa Jepang, Prancis, Arab, Jerman, Inggris. Gratis apa enggak? Gratis. Itu sih bagus banget Bu Risma. Iya. Saya dulu nggak gratis loh, mau ikut sama saya kesini. Iya. Terus di situ gue ikut bahasa Jerman dan gue ketemu lingkungan teman-teman yang udah banyak yang ngerti Jerman gitu. Yes, apalagi media sosial pas lagi COVID itu bagus-bagusnya. Lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Terus ada satu teman orangnya udah di Jerman juga. Oh ya? Dia itu bilang, kenapa lu nggak cobain Ausbildung gitu kan? Terus gue lihat Ausbildung apaan sih gitu kan? Di zaman gue dulu cuman Stuttgart, Uni gitu kan? Iya, lu pergi aja kuliah. Nggak ada. Nggak pernah dengar apa itu au pair, apa itu Ausbildung. Nggak ada dulu. Nggak ada. Terus akhirnya gue tanya-tanya sama teman gue, Ausbildung itu apa sih? Oh, dia tuh kayak magang gitu. Tapi dulu ceritanya, oh itu sekolah sambil kerja. Jadi kan sekolahnya di depan nih. Jadi yang perlu kalimatnya sekolahnya di depan. Berarti di pikiran gue waktu itu, sekolahnya banyak. Enggak, sekolahnya lebih banyak daripada kerjanya, tapi gue dapet duit. Oh iya. Dapat bulanan, dapat gaji gitu kan. Otak lu duit. Nah, iya. Kan enak tuh sekolah cuman belajar, kerjanya sedikit gitu kan. Oke, waktu itu akhirnya ngomong-ngomong, dan di sana ada satu guru gitu, dia itu semacam perantara atau agen juga, untuk nyambungin ke Jerman ini gitu. Oh, oke. Gitu. Ya, dia lewat agen, terus lewat agen yang lebih gede lagi sih intinya. Iya sih. Setidaknya ada perantara itu. Ya gitu. Tapi ini agennya bagus kan? Gua nggak emvelung, gua nggak mau sebutin namanya soalnya gua nggak emvelung banget. Karena kan kemarin sempat lagi rame-ramenya itu tentang agen-agen yang beredar di luar sana. Tapi yang gue mau tanya dan gue lebih kulas lagi adalah gini, lu datang ke sini bantuan agen atau pribadi sendiri? Gue bantuan agen. Bantuan agen? Iya. Itu berbayar apa enggak? Berbayar dong. Oke. Kalau lu mau sebutin, itu memang tertera apa tertutup? Kalau kan kadang yang bilang jangan disebutin. Tapi ada beberapa yang gue pernah dulu sama teman-teman gue tuh disebutin karena memang dikasih tahu kok di flyernya gitu. Jadi ini gue harus disclaimer, ini menurut gue aja ya. Yes. Ini kalau menurut gue sih gue buka aja, soalnya rata-rata emang udah segitu. Iya betul. Toh mau jadi rahasia, ya rahasia umum ketemunya gitu. Iya, temen-temen lu kayak banyak. Iya. Berapa kira-kira? Di range harga berapa? Ini waktu gue ya? Atau waktu sekarang? Waktu lu lah. Waktu gue. Dulu jujur gue itu kena murah. Lantaran gue punya sertifikat B1 udah. Yang dulu? Oke, yang sebelum lu kuliah itu kan? Gue punya B1 ya. Jadi gue kena 27 juta. Itu belajar sama agen? Itu belajar plus agen, Jadi di luar dari tiket pesawat kan? Ya. Ya dong. Tiket pesawat nanti extra cost-an lagi. Gue harus garis bawah biaya kedutaan kayak visa ya, sorry. Visa, fotokopi, terus
dokumen translate itu ekstra ya. Ekstra. Itu harus bayar sendiri ya. Jadi jasa agen lah ya. Jasa agen sebagai penyalur lu untuk segala dokumen lu pengen Ausbildung di sini tuh total 27 juta. Ya. Ekstra. Legalisir itu ekstra. Legalisir enggak, itu aku harus bayar sendiri. Oke. Jadi Gitu. semuanya sendiri ya. Semuanya Jadi sendiri. 27 itu memang masuk agen lah ya. Iya, masuk agen Oke. semua. Sepengetahuan saya, pada saat saya datang ke sini 2023, 27 itu murah, benar. Iya. Karena di tempat yang lain itu ada angka 40 juta. Iya. Tapi 40 sekian, tapi itu ya beda-beda lagi lah ya. Oke. Tergantung agennya. Nah, terus berapa lama sih lu mempersiapkan di Indonesia sampai akhirnya lu ke sini? Untuk persiapan Indonesia, kalau gue cerita itu sekitar setahun ya. 1 tahun? 1 tahun. Belajar sama siapin dokumen? Belajar, siapin dokumen, nunggu visa. Ya setahun. Udah benar setahun. Nah, terus aku mau tanya nih, kamu kan di sini udah sampai di sini, pertama kali sampai di sini, kamu merasa gimana? Merasa kayak, ya akhirnya keluar dari Indonesia gitu. Ya, itu termasuk salah satu. Oke. Tapi yang gue kan naik pesawat tuh, turun di Berlin, itu akhirnya, wah, Jerman men, gue sampai di Jerman, terus akhirnya disambut sama orang agennya itu, terus dibeliin tiket dari Berlin sampai ke tempat gue gitu. Beneran dibimbing ya? Tidak dibimbing lewat handy? Enggak, masih ketemu, soalnya masih ada urusan dokumen, tanda tangan vertrag atau apa, kontrak gitu. Terus dibeliin tiket, udah dilepas gitu doang. Tapi agennya selama ini menurut kamu overall membantu nggak? Kalau dari posisi saya sekarang, posisi aku sekarang, itu bisa lo lakuin sendiri kok sebenarnya. Oke. Cuman karena waktu itu gua nggak ngerti apa-apa, ya udah. Yeah. Masih dalam konteks membantu, iya. Gitu. Okay. Kalau boleh jujur ya, waktu datang ke Jerman, nggak ada kepikiran Ausbildung, udah bodeli amat, yang penting gue udah di Jerman, mau sekolah, mau kerja. Soalnya yang di kepala gue itu jujur prioritas gue duit, dan gue udah waktu itu lihat kan ada Arbeitsvertrag itu udah ada gaji gue segini gitu kan. Oke, jadi pada saat lo ada di Indonesia, Arbeitsvertrag itu udah keluar apa? Udah keluar. Jadi udah ketahuan. Lu belajarin apa? Lu dapat gaji berapa? Itu istilahnya gaji selama lu praktek ya. Itu kan jatuhnya praktek ya. Ya, benar sekali. Oke. Arbeitsvertrag itu apa? Kontrak kerja. Kontrak kerja. Harus mikir kan. Ya, soalnya juga mungkin ada yang dari penonton kita yang mau tahu apa itu Arbeitsvertrag ya kan. Terus berarti lu dapat visanya visa apa nih? Itu visanya aku dapatnya visa untuk Ausbildung atau visa untuk magang. Jadi bukan visa kuliah ya? Kalau visa kuliah namanya visa belajar atau visa apa saya? Visa kuliah. Ya, beda sendiri gitu. Jadi kan beda sendiri. Itu maksudnya berapa lama itu? Itu kadang per case-nya beda-beda, tapi untuk case aku datang itu langsung dari Ausländer Behörde-nya itu ngeluarin 3 tahun. Ngeluarin 3 tahun. Ya. Dan itu adalah perjalanan kamu belajar Ausbildung itu 3 tahun kan? Sesuai dengan kontrak tadi. Kontrak tadi itu? Ya. Oke. Kamu datang pas lagi musim apa itu? Frühlings. Bukan musim rambutan. Bukan. Musim semi. Gua datang itu Maret akhir. Oke. Maret akhir, terus gua harus karantina waktu itu 2 minggu. BTW agen ngasih kamu tempat tinggal atau kamu cari sendiri? Ini untuk tempat tinggal, aku dulu kebetulan itu disediain oleh perusahaan. Jadi Ausbildung itu juga menyediakan tempat tinggal juga? Ya, tapi tidak semua. Tidak semua. Oke, good. Oke, gitu. Jadi itu semua tergantung sama perusahaan, dia bisa nyediain apa enggak gitu. Kamu Ausbildung di mana? Katanya kan nggak di Hamburg kan? Enggak, itu di Mecklenburg-Vorpommern. Jadi jadi kalau ini misalnya Hamburg, dia itu di utaranya lagi gitu. Oke. Iya. Tapi kota, desa atau desa? Desa ya? Ya, desa. Karena aku agak-agak di sini tuh kayak ngelihat desa tuh ini beneran literally desa gitu loh. Beda banget kalau di Indonesia kita pergi ke desa
itu sebenarnya masih modern aja, orang yang dari desa pergi ke kota, kota ke desa gitu. Kalau di sini tuh literally beneran di desa, ya gitu. Ya, desa, literally desa. Jadi bahkan kalau disamain kayak Indonesia, itu dulu di tempat aku, misalnya kayak sekarang winter gitu ya, jam 4, jam 5, jam 6 itu orang udah pada di rumah semua, jadi jalanan udah pada sepi gitu. Itu beneran jarak dari rumah ke rumah itu bukan jauh lagi, jauh banget. Iya. Terus kayaknya aku mau tanya, berarti busnya berapa jam sekali tuh? 1 jam sekali. 1 jam sekali. Dan bus terakhir itu jam 4 sore ya. Tuh, iya, kemarin kita ke Book Hall juga kayak gitu sayangnya. 4 jam. Maksudnya sampai jam 4 doang. Oke. Nah, otomatis kamu di Ausbildung 3 tahun di tempat yang sama, di bukan penginapan, tinggal di rumah yang sama. Itu rumah WG, Wohnung, apartemen? Jadi itu gimana ya ketemunya? Ntar gue harus jelasin. Itu rumah punyanya si hotel ini. Itu sebenarnya kayak Wohnung, kayak tempat lu gini. Cuman ya ketemunya sih WG sih, soalnya ada 2-3 orang tinggal bareng gitu. So aku paham. Jadi di sini kan kamu ngambilnya Ausbildungnya apa? Koki. So jadi kamu memang tinggal di situ, belajarnya nggak di situ kan? Belajar sekolah maksudnya. Sekolahnya? Iya, sekolahnya nggak di situ. Tapi kerjanya di bawah situ? Ya. Bukan di bawah, tetangganya. Tetangganya situ. Tapi masih satu pemilik? Satu pemilik. So, berarti menurut aku dari cerita kamu ya, menurut aku dari cerita kamu termasuk Ausbildung yang tertata dengan baik. Ceritanya ya. Maksudnya dari tempat belajarnya, kerjanya. Menurut aku dengar cerita katanya jauh Kak dari tempat tinggal aku, belajar aku di sini, aku WG-nya di sini, itu kasihan gitu ya. Tapi kalau kamu menurut aku ini oke banget. Ya, oke banget. Jadi kalau mau berangkat kerja itu, kalau orang di tempat gue bilang dulu tinggal ngesot udah sampai gitu loh. Gitu. Oke. Ya enak sih menurut gue. Untuk Ausbildung belajar enak. Cuman untuk lifestyle ntar. Sekarang aku tanya, Ausbildung itu bisa nggak lulus nggak? Bisa. Gue pernah nggak lulus sekali, jangan salah. Oke. Gue nggak lulus sekali itu. Jadi gini, gue Ausbildung Koki kan. Ujiannya ada 2. Ujian secara teori dan ujian secara praktek. Iya. Ujian gue secara teori itu lumayan bagus lah, gitu kan. Orang Indonesia kalau ada namanya teori kenceng banget gitu kan, lumayan bagus gitu kan. Tapi LiDAR prakteknya gue gagal. Kenapa? Kamu nggak bisa bikin ini kue menari-nari ke atas atau apa? Nggak, yang jadi masalah. Kamu keasinan. Enggak. Jadi masak itu ada aturannya. Oke. Nggak sembarangan potong-potong masuk. Itu semua ada manajemen waktu, terus kebersihan dan segala macamnya di situ. Itu yang membuat gua gagal itu karena gua dasarnya nggak kuat. Jadi kayak misalnya ini nggak boleh terlalu digoreng lama-lama. Gua gorengnya agak kelamaan gitu. Jadi kamu pakai insting aja gitu. Menurut gue ini udah golden. Iya. Banget ini ngapain ya? Tapi menurut penguji itu kan beda lagi, gitu kan? Benar-benar. Gue gagalnya di situ. Tapi masalahnya ini waktu angkatan gue itu lucu. Dari 5 orang yang ujian, yang lulus cuma 1. Oh iya? Iya. Tapi berarti penguji kamu tuh memang beneran selektif banget ya? Iya. Tapi setelah itu lu nggak lulus, tapi bukan berarti lu ngulang tambah setahun lagi? Nggak. Jadi kalau aku Ausbildung, aku nggak lulus bagian praktek kan, itu nanti diulang prakteknya doang. Oke. Prakteknya doang diulang, nunggu 6 bulan kurang kalau nggak salah waktu itu. Terus diulang, ya udah kalau lulus ya udah lulus. Jadi yang diulang, yang gagal doang yang diulang, bukan semuanya gitu. Iya, oke. Sorry nih, karena kan memang saya bukan anak Ausbildung gitu, dan saya pengen tahu, ya kan. Nah, terus setelah kamu Ausbildung 3 tahun itu, visa kamu berubah, itu caranya gimana? Visa aku berubah caranya gimana? Kalau ini banyak versi ya, cuman ini versi aku itu waktu itu kan lulus tuh, misalnya
hari Selasa lulus, sorenya itu aku langsung dapat kontrak kerja yang baru. Oh ya? Iya, itu sistem di Jerman gitu. Jadi lulus ya udah kontrak kerja baru dengan gaji baru, dihitung dari hari itu lu bukan acubi lagi namanya, magang. So, Hari itu juga lu langsung naik jabatan. tapi itu Waduh, harus diceritain gitu udah berapa persen. iya dong, benar, Oke. beda berapa persen itu? Jadi 4 kali lipat ya kalau Wow, Iya, 4 kali lipat. naiknya langsung 4 kali lipat, 3,5 sampai 4 kali lipat. Bahagia nggak pas lihat itu? Wah ya seneng banget gitu kan. Ternyata tidak sia-sia. Tidak sia-sia gitu kan. Wow. Berapa tahun Ausbildung tadi? Sebenarnya kalau gue hitungannya itu 2,5 atau 2,3/4, agak rata-rata 3 tahun. Rata-rata 3 tahun. Rata-rata 3 tahun. Tapi jujur tapi jujur sebenarnya kalau menurut ini cuma pendapat aku ya. Kalau orang Indo bisa lah dipendekin, soalnya menurut aku nggak terlalu susah sih. Oke. Oh, aku juga mau tanya nih. Jadi selama kamu menginap tinggal itu berarti free dong? Atau kamu masih bayar dari uang saku kamu? Jadi gini, ini ada satu konsep lucu juga. Ini dari perusahaanku dulu. Oke. Jadi loan settle itu apa nama bahasa Indonesianya ya? Slip gaji. Oke. Jadi kita kan di Jerman itu ada bruto ya kan? Ya, gaji kotor. Gaji kotor. Belum dipotong pajak. Oke. Ya kan? Nanti dari bruto waktu itu berapa ya bruto gue? 700 atau 800, 600 lah, 600. Itu dipotong dengan uang makan. Oke. Nah, masalahnya uang makannya itu termasuk gede. Sekitar 292. Oke. Nah, Dari 600, dan sisanya ada 300 sekian dong. Iya dong, kalau lu bilang tadi 600. Dipotong 292 atau 82, itu uang makan plus wonung itu. Dimasukin di situ dia. 290 itu termasuk tinggal. Itu murah. Iya. Tapi begini, ini keuntungan gastronomi. Waktu itu di perusahaan aku ada satu kebijakan, jadi untuk para ajubi atau para orang magang ini boleh ambil frustuk. Telur, baget atau sama susu. 3 ini boleh diambil. Yang lain nggak boleh? Yang lain nggak boleh. Sendok nggak boleh ya? Itu tapi udah disediain cuma aman. Oke. Nah, tapi kenyataannya yang diambil ternyata daging yang ikut juga ambil. Ya nggak, itu tergantung. Ya, tapi kan karena namanya kita kerja tiap hari ketemu daging, ya lama-kelamaan kamu akan lihat begitu. Enggak ya? Oke. Jadi itu, tapi ini kebijakan masing-masing perusahaan ya? Betul. Sehingga waktu itu bahkan pernah aku tanya, ini kenapa sampai uang makan sampai 200 lebih? Iya. Ini, Orang Indonesia, kalau aku pikir, aku sendiri aja, ketika kita lihat slip gaji, lihat potongan pajaknya, apalagi sekarang kamu udah bekerja, kelihatannya brutonya, gitu, besar banget nih gue kerja, tapi potongannya. Jadi pas kamu udah pas lagi azubi tuh, kamu lihat potongan itu, kamu nanya. Iya, kenapa ada potongannya? Kenapa ada potongannya? Terus potongan makan itu pun kena first toyer juga, dipajekin juga gitu kan. Naturally ya. Okay. Jadi kan gue waktu itu nggak ngerti ya. Ini gua karena di Indonesia tidak dijelaskan. Gue udah makan terus bayar pajaknya lagi gitu, ngapain gitu kan. Duit gue makin kecil man gitu kan. Jadi waktu pas kamu, tapi kan pas jadi azubi otomatis kamu bisa menyimpan duit nggak itu? Jujur waktu azubi malah karena di desa ya, ini satu keuntungan mungkin. Bisa tidak ada hiburan. Tidak ada hiburan, benar sekali Bapak. Bisa nyimpen banget. Bisa nyimpen malahan. Bisa. Daripada yang sekarang atau enggak? Ya kalau sekarang bisa nyimpen lebih banyak. Tapi maksudnya kalau dulu masih azubi malah bisa nyimpen. Gue waktu itu masih bisa, soalnya ya balik lagi tujuan gue ke sini apa gitu kan. Kan agentnya duit gitu kan. Gue bisa nyimpen waktu itu. Pas masih azubi udah bisa jalan-jalan nggak?
jalan-jalan ini gimana dulu nih? Contoh begini, banyak yang sekarang mungkin karena pengaruh media sosial juga, ketika orang udah sampai di sini jadi Azubi, kan semua orang nggak bohong, pikirannya adalah bekerja dapat uang. Walaupun di samping itu kalian harus belajar. Ya. Terus otomatis di sela-sela liburan, ya ini udah Eropa gitu loh. Masa lu nggak pernah pergi? Akhirnya dengan gaji Azubi, kita nggak tahu sisanya berapa, itu sebenarnya bisa nggak sih pergi jalan-jalan di luar Jerman? Di luar Jerman. Misalkan Italia lah ya, yang paling oke. Ya, sebenarnya dengan gaji Azubi, sisanya Azubi, ya sisanya itu bisa. Bisa. Ya, masih tapi bisa. Lu jalan-jalan nggak waktu itu? Nggak, karena gue waktu itu ribet dan nggak ngerti apa-apa gitu. Soalnya jujur, kita ngomong kayak ke Roma kemarin ya, itu aku harus dari tempat aku Ausbildung itu harus ke kota Hamburg untuk naik pesawat ke Roma, itu udah perjalanan 8 jam sendiri ke Hamburg itu. Ke Hamburg ya 8 jam sendiri. Iya. Naik bus. Naik bus terus naik RE. Naik RE. Oke. Jadi ribetnya. Ribetnya itu yang kadang males gitu. Oke. Satu lagi pertanyaan tadi tentang Azubi kamu itu kamu sama orang Indonesia atau? Iya pasti sama orang Indonesia. Ada orang Indonesia? Ya. Di dalam WG itu dan di gastronomi itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Semua atau cuman halbe? 90%. Hah? Ya. Oke. Tapi bahasa Jermannya gimana? Ya, bahasa Jermannya jadinya gagal. Jujur, makanya pindah Hamburg. Selempak. Pindah Hamburg, gue lebih bagus sih kalau pindah Hamburg. Kalau gue tinggal di sana, rasanya masih karena lu mungkin bersama dengan orang-orang Indonesia aja. Bagaimana lagi tuh bahasa ibu ya, gitu. Gue juga nggak menyalahkan gitu. Tapi ya namanya lu lagi belajar sekolah. Itu warnanya kayak Little Indonesia. Little Indonesia. Jadi di tempat gue itu, kalau gue boleh cerita, orang Indonesianya udah lumayan banyak sih. Jadi di sana kan tempat wisata ya. Ada beberapa hotel dan ada beberapa orang Indonesia juga di sana gitu. Bahkan bisa sampai 30-40 orang gitu loh. Ya. Jumlah penduduknya berapa, Lisa? Ya masih ribuan lah ya, masih ribuan. Jadi sekian persen Indonesia. Ya, sekian persen Indonesia. Gitu. Sekarang sudah di Jerman, sudah di Hamburg, sudah bekerja juga full. Sekarang visanya apa? Visa aku nggak tahu ya, namanya visa 18A, itu beschäftigt. Visa kerja ya. Jadi kan tadi kamu bilang setelah kontraknya baru, otomatis kamu harus ngurus visa juga kan? Karena di sini banyak pekerjaan, banyak pertanyaan. Kenapa bisa kerja di Jerman? Itu gampang banget visa. Nggak ada hal yang lain kalau kalian bilang ini pakai teman, pakai ini, nggak ada. Pergi ke sini itu semuanya ada aturannya. Jadi kalau kalian bingung-bingung pertanyaannya, enaknya bisa sampai Jerman, cari tahu dulu visa. Walaupun saya juga pakainya visa kumpul keluarga, tapi teman-teman aku contohnya ini dari visa Ausbildung sekarang berganti jadi visa kerja. Terus berlaku, kalau kayak gitu berlakunya berapa tahun? Yang aku kemarin kan aku juga baru ngurus aku dikasih 4 tahun. Dikasih 4 tahun, oke. Dan jadi, masih berlanjut lagi ya? Berlanjut lagi. Kan pertanyaannya di sini, pernah kesepian nggak sih tinggal di Jerman? Oh, pasti dong. Kesepian itu ya normal nggak sih gitu kan? Kesepiannya karena apa biasanya? Jadi gini, kalau waktu Ausbildung itu aku jujur pikiranku cuma dapat duit ya. Kalau kesepian udah hilangin lah, udah. Bukan nggak kepikiran sih lebih tepatnya. Banyak PR soalnya. PR-nya banyak dan ya harus kerja gitu kan. Jadi kesepian, kalau harus ditanya kesepian ya, tapi gimana harus kerja juga. Di Hamburg ini udah termasuk kota loh ya. Kesepian apa enggak? Kesepian sih enggak sih. Apa karena belum punya pacar? Salah satunya juga, tapi nggak utama. Nggak utama ya. Jadi Irwan di sini masih ya nggak begitu kesepian lah ya. Nggak. Oke, nggak begitu. Nggak begitu. Kangen rumah.
Malah promosi gitu kan. Iya, Oke. soalnya kan kalau Irwan dapet pacar orang Indo, otomatis kayak aku gitu. Nah. Jadi pacarnya harus bisa kumpul keluarga. Nah, Ya, who knows kan. who knows? Ya Kita kan. nggak ada yang tahu Nggak ada ya. yang tahu. Berarti jomblo dong. Ya kan. Cara Oke. lengkapnya loh berarti. Ya, bisa disimpulkan jomblo gitu. Oke. Nah ini berarti banyak banget hari ini cerita tentang Irwan, Ausbildung, pekerjaannya. Nah sekarang dengan pekerjaan yang di dunia hoki lagi ya, berarti nyambung ya dengan Ausbildung kemarin Ya. gastronomi. Nyambung. Kamu ada kepikiran, oh tadi katanya kamu mau S2 lagi kan Iya, ya? Mm-mm. Nanti akan melanjutkan tentang gastronominya, studi gastronominya, atau malah melenceng ke Kalau aku keinginan sih, yang lain? kalau aku sih malah melenceng sih Mau kepingin. melenceng. Soalnya jadi pertimbangannya gini, gastronomi itu tempat kerja yang membutuhkan apa? Menuntut tubuh supaya kuat terus Mm-mm, gitu ya. mhm. Jadi kalau badan nggak kuat gitu juga mau kerja sampai kapan gitu kan. Oke. Kita kan sampai akhirnya ya kalau udah umur ya udah mulai tahu lah ya kalau umur banyak yang sakit di punggung lah, Oke. boyok lah kan banyak ceritanya nanti kan. Oke. Gitu. Kalau bisa kerja sambil duduk kenapa enggak gitu. Oke, jadi ini selentingannya adalah Irwan akan mencari studi baru di luar dari gastronomi kayak Iya. gitu. Ya, it's okay ya kan semua tuh pilihan. Iya. Sekarang pertanyaan sebelum kita tutup adalah bukan pertanyaan sebelum kita tutup. Aku punya pertanyaan gini. Menurut kamu apa kesenangan atau apa istilahnya sayangnya? Apa enaknya tinggal di Jerman? Apa nggak enaknya tinggal di Jerman? Oke. Jadi ini gute Fragen ini. Apa enaknya tinggal di Jerman? Apa enaknya tinggal di Jerman? Enaknya tinggal di Jerman itu gimana ya? Jadi kalau aku ya, karena aku udah kerja, jadi ya enak sih gitu. Terus pertama ya gajinya, kita nggak mungkin gajinya lebih enak di Jerman gitu men. Kamu bilang enak karena masih kamu rupiahin kayaknya. Enggak juga, maksudnya karena mungkin gue single ya, gue harus relatin ke single karena gue mau beli apa aja masih gue suka gue gitu kan. Setidaknya gue masih bisa menikmati hidup gue, maksudnya hobi gue tetap jalan, olahraga, terus mau jalan-jalan bisa tinggal nyesuaiin waktu sama temen-temen gitu kan. Terus kalau di Hamburg juga kenalan juga banyak gitu kan, ya seru sih menurut aku. Cuman apa namanya? Itu enaknya ya. Terus lebih disiplin juga untuk kerja gitu kan. Kan kita naik bus ya, kita cuman rakyat biasa, nggak punya mobil gitu kan. Jadi mau nggak mau harus disiplin. Terus kalau disiplin diulang-ulang terus ya udah tinggal jadinya kebiasaan. Kebiasaan gitu, nggak berat-berat banget gitu. Kenapa? Hak sebagai karyawan. Hak sebagai karyawan ini aku harus cerita maupun agak lucu gitu kan. Posisi aku sekarang kan cuman koki ya koki gitu. Dan di perusahaan gue itu kayak aku nggak boleh terlalu banyak lembur. Kalau udah selesai kebanyakan disuruh pulang. Iya. Gitu. Jadi ya kalau udah selesai ya segera pulang. Nggak enaknya aku punya minus tunda sekarang apa ya bahasa Indonesianya minus tunda minus gitu kan. Ya jadi jam kerja jadi kurang. Jadi kalau sebulan kerjanya kurang dari 40? Ya Amanda seminggu 40. Nah, Amanda kok ada konsekuensinya, tapi itu pilihan dan itu hak kita ya. Bisa ngorbanin urlop atau cuti, atau bisa ya udah gue nggak mau diapa-apain gitu ya udah biarin minus gitu. Tapi kalau plus jadi uang. Tergantung, ada itu kebijakan perusahaan tapi kebanyakan jadi libur ya. Oke, iya sih, banyakan jadi libur. Paling enggak bukan terima kasih. Lembur di sini berbayar ya, tidak ada ucapan terima kasih dan loyalitas itu dihargai. Iya, betul. Tapi kita nggak perlu harus nunggu sampai bos pulang baru kita pulang. Nggak ada. Terus enaknya tinggal di Jerman aku tambahin kita di sini punya libur ya, punya cuti. Cuti, ya. Kamu cutinya berapa?
Aku Setahun. tahun ini 30. 30. Ya, aku juga 1 tahun dapat 30 hari. Ya, Oke. itu enak banget. Di perusahaan aku agak spesial. Soalnya aku kan juga kemarin juga tanya-tanya teman-teman yang di gastronomi. Ternyata aku kan rencana pulang ke Indo untuk cuti itu hampir sebulan ya. Itu sebulan hitungannya 4 minggu. Ya, 4 minggu. Hari kerjanya itu berarti cuman 20 hari. 20 hari. Dan kabar terbaru dari teman-teman itu yang di gastronomi sekarang maksimal 3 minggu. Oh ya? 15 hari. Oke. Nah, terus itu berarti enaknya. Nah, jadi kalau nggak enaknya tinggal di Jerman tuh gimana? Nggak enaknya tinggal di Jerman itu musim dinginnya. Winter ya? Winter itu soalnya yang di Hamburg kali ini kan dingin banget. Parah banget. Jadi orang mager itu juga mau jalan-jalan. Dingin tambah angin. Itu lebih parah lagi. Itu. Hari ini udah minus berapa di luar tadi? Tadi sih minus 11 atau minus 10 gitu gefeel-nya. Iya, merasa. Karena anginnya itu. Iya, karena anginnya juga Jadi sih. Jadi katanya dilihatnya di situ minus 3, tapi berasa minus 10 ya. Oke. Apa istilahnya? Rindu rumah nggak? Rindu rumah, ya ini aku mau ngomong rindu banget juga enggak gitu kan. Kan gue jujur ya. Iya, jujur aja. Rindu banget udah iyain, memang masih rindu soalnya ada keluarga yang di situ. Tapi untuk yang lain enggak terlalu. Enggak yang kayak tiba-tiba galau kayak gitu. Ih, aku pengen banget. Oh, enggak, itu udah lama hilang. Udah lewat ya? Udah lewat itu. Oke. Terus makanannya? Makanannya gimana? Jadi gini. Kamu bisa menyesuaikan atau enggak? Makanan ya malah nggak bisa makan pedes kan. Iya, berarti kan bisa menyesuaikan ya. Tapi untuk makanan selama di Hamburg semua masih bisa dapat ya. Semua masih bisa dapat, betul. Ya, makanan Asia tuh nggak sulit di Hamburg sini ya. Terus karena kita tuh lidahnya lidah Asia, jadi makanan Vietnam, makanan Chinese, masih makanan Thailand itu semuanya masuk. Jadi kita masih banyak ya. Masih banyak pilihannya, nggak harus ke warung Indonesia, toko-toko atau masakan yang Indonesia banget, nggak perlu. Karena kita lidahnya kayaknya gampang banget. Bagi yang jago masak malah keuntungan lagi bisa masak sendiri. Iya. Soalnya bumbu-bumbu tetap aku rasa ada semua kok. Bumbu ada semua, plus kalau kita makan di luar, satu harganya mahal. Kedua, bumbu di sini kan kita nggak mungkin dong belinya cuma satu, kita otomatis belinya berpak-pak. Jadi otomatis kalau kita udah sediain di rumah, otomatis kita masak jadinya lebih murah kan. Iya, pasti. Makanya Wan punya pasangan biar ada. Ya sebenarnya biar bisa masak bersama. Oh iya. Kan jadinya nggak harus pergi keluar makan gitu kan. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan buat teman-teman kita yang lagi nonton, yang mau pergi ke Jerman atau belum ada pikiran tentang Jerman? Apa sih pesan buat teman-teman kita semua yang lagi nonton? Jadi ini kalau dari personal ya, untuk pesan-pesan, kalau mau ke Jerman ribet pasti, tapi tetap ada jalan kok. Tetap ada jalan. Tetap ada jalan. Nah, ribet itu banyak. Sowieso hidup juga ribet udahan ya kan. Nambah 1-2 nggak berpengaruh banyak gitu kan. Oke. Tapi kalau ke Jerman, gue lebih fokus tujuan lu apa ke Jerman. Kalau ke Jerman cuman untuk senang-senang bisa, tapi kan ya cepat goyahnya di sini. Soalnya godaan di sini gila-gilaan. Lu mau ngabisin uang 1 triliun pun cepet gitu loh di sini. Iya, betul. Lu bisa beli Louis Vuitton atau apalah namanya itu segalanya bisa. Tinggal datang ke toko, gesek atau apapun dapat gitu kan. Iya, betul. Online aja dapat gitu kan. Jadi makanya fokus tujuan lu apa ke Jerman gitu. Terus apa ya? Kalau kangen rumah ya gimana ya? Ya tinggal masak aja sih. Kalau enggak nebeng di temen yang jago masak lah paling enggak. Gitu. Oke, jadi gitu. pesan dari Irwan kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman buat hari ini, terima kasih banget Irwan sudah mampir ke podcast Ruang Tamu Nona. Ini episode pertama. Terima kasih banyak karena Irwan merupakan sahabat aku. Kita ketemu itu nggak sengaja waktu itu di acara
acara gereja ya, atau Ya, kayak misa bulanan. misa bulanan. Itu orang Indonesia, orang misa Katolik, tapi khusus untuk orang Indonesia, jadi cuma 1 bulan sekali. Terus waktu itu, aku seperti biasa kalau ngobrol itu sama siapa aja, medok-medok Surabayanya ya. Ya. Terus kayak ditanggapin nih sama Irwan, terus gue udah feeling kayak yang orang Surabaya nih asik nih. Gak tahu aja ya kayak kenapa ya kita kalau udah orang Surabaya tuh kayak ada koneksi gitu, lama-kelamaan kayak yang Wan. Akhirnya kita ngobrol kayak gitu, dan yaudah main ke rumah aku, terus kadang-kadang kita juga ngumpul ya kan di luar, kayak makan di luar bersama kayak gitu. Jadi makanya aku udah kenal Irwan. Makanya episode pertama spesial banget buat teman-teman yang nanya tentang Ausbildung ya kan. Kalau nanti mau tanya tentang visa yang lain, nanti kita akan cari narasumber lain yang mungkin kayak visa langsung kerja di sini kan ada ya, Wan ya? Ada. Ada visa kumpul keluarga, terus ada juga visa apalagi ya? au pair ya? Au pair ada. FSJ itu juga masuk nggak ya? FSJ, DFD itu sebenarnya ada juga. Ada juga ya? Iya, pokoknya, tapi visa apa aku nggak terlalu jelas itu. Oke. Banyak kok jalan masuk ke Jerman sebenarnya. Asik. Gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Nanti Irwan mau kasih Instagramnya, mau nggak? Boleh. Boleh. Jadi kalau ada yang mau follow, mau nge-DM Irwan, boleh nggak? Silahkan. Nah, monggo. boleh. Mau tanya-tanya, silahkan langsung DM aja ke Irwan. Yang mau komen juga boleh ya. Ya. Komen yang positif dan membangun, atau boleh kasih kita saran juga boleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat hari ini. Bye-bye.